Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi adik-adik. Iya, jadi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah matematika diskrit. Jadi pada pertemuan ketiga itu, pada pertemuan ketiga kita akan membahas mengenai fungsi pembangkit untuk kombinasi. Ya, jadi agar adik-adik lebih memahami seperti apa fungsi pembangkit untuk kombinasi itu, jadi saya mengangkat satu ilustrasi. Ya, jadi misalkan terdapat 3 macam objek. Misalkan objek itu A, B, dan C. Iya, ketentuannya kita diperkenankan memilih 0, 1 atau 2 objek A, 0 atau 1 objek B, dan 0 atau 1 objek C. Nah, pertanyaannya, ada berapa cara memilih K objek? Jadi K objek ini boleh 1 kali, boleh 1 objek, boleh 2 objek, dan seterusnya. Ya, kita akan mencoba menjawabnya dengan menggunakan fungsi pembangkit. Ya, saya tulis fungsi pembangkit. Kita boleh memilih 0 untuk objek A. Iya, 0 untuk objek A. Kemudian 1 kali untuk objek A, atau 2 kali untuk objek A. Oke. Selanjutnya, kita boleh memilih 0 kali atau 1 kali objek B. Iya, ini dan 1 kali objek B. Iya, begitu juga dengan objek C, boleh terpilih 0 kali atau 1 kali. Ya, gitu ya. Jadi ini maksudnya objek A terpilih 0 kali. Ini objek A terpilih 1 kali dan seterusnya. Gitu ya. Nah, selanjutnya bentuk ini saya sederhanakan. Ya, kita dapat ini 1 ya, 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat. Oke? Kali 1 ditambah BX. Ya, sama juga untuk C. Selanjutnya kita kalikan masuk ya, jadi kita uraikan bentuknya sehingga kita akan dapat ya, kita kali dulu masuk ya, ini dikali 1 berarti 1 ditambah AX ditambah A kuadrat X kuadrat, gitu ya. Selanjutnya ini kali 1, kemudian kali 1. Selanjutnya ini kali 1 kali CX. Ya, berarti ini kali CX semua ya, berarti CX ditambah AC X kuadrat ditambah A kuadrat C X pangkat 3 ditambah. Selanjutnya saya kalikan ini kali BX kali 1, berarti ini kali BX ya, berarti di sini adalah BX.
ditambah AB X kuadrat ditambah yang kedua A kuadrat B X pangkat 3 ditambah ini kali ini ya, berarti ini kali ini baru dikali ini berarti BC X kuadrat ditambah A B C X pangkat 3 A B C X pangkat 3 lanjut ya, ini berarti A kuadrat B C X pangkat 4. Oke ya, jadi ini saya angkat ke atas ya untuk lanjutannya, soalnya tadi saya hapus. Nah selanjutnya kita akan mengumpulkan yang variabel-variabelnya sederajat ya. Jadi saya kumpulkan yang variabel-variabelnya sederajat. Kita maka 1 ditambah cari yang variabelnya X AX. Ini saya coret yang sudah ya untuk memudahkan AX CX selanjutnya BX. Iya. Atau saya tulis seperti ini. Oke. Selanjutnya yang variabelnya berderajat 2 ini A kuadrat secara ini AC, selanjutnya ini AB, di sana BC X pangkat 2. Lanjut yang variabelnya berderajat 3 ini saya coret. Ini ya A kuadrat C tambah A kuadrat B. Masih ada? Iya, A B C. A B C ya. Ini seperti kecap ya, kecap A B C. Oke. Selanjutnya ini saya coret. Selanjutnya untuk variabel berderajat 4, berarti yang ini ya, tunggal dia. A kuadrat B C X berpangkat 4. Kita perhatikan ya, ini saja yang saya ambil yang lebih dekat dengan saya. Jadi untuk variabel X berpangkat 3 itu mengindikasikan bahwa cara yang kita ambil cara untuk mengambil 3 objek. Saya ulang ya, jadi X berpangkat 3 itu mengindikasikan banyaknya cara untuk mengambil 3 objek ya. Nah, jadi cara yang pertama kita perhatikan, saya ambil 2 objek A dan 1 objek C, 3 objek ya. Yang kedua, saya ambil 2 objek A dan 1 objek B. Iya, atau masing-masing 1 objek yang saya ambil. Objek A1, B1 dan C1. Bisa dipaham ya? Jadi untuk mengambil 3 objek itu ada 1, 2, 3. Ada 3 cara. Oke? Yaitu mengambil 2 objek A, 1 objek C, atau 2 objek A dan 1 objek B, atau masing-masing 1 objek A, B, dan C. Ya, jadi ini bisa saya singkat penulisannya menjadi 1 ditambah, ya jadi untuk mengambil 1 objek itu ada 3 cara.
Untuk mengambil dua objek ada 1, 2, 3, 4. 4 cara. Ya. Untuk mengambil 3 objek ada 3 cara. Sorry. Iya, dan untuk mengambil 4 objek itu hanya ada 1 cara. Iya, gitu ya. Nah, sekarang ini saya mau faktorkan. Ya, ini saya mau faktorkan menjadi 1 ditambah X ditambah X kuadrat. 1 ditambah X, 1 ditambah X. Kalau tidak percaya silahkan diuji. Ya, jadi kalau misalnya ini saya faktorkan jadinya seperti ini. Silahkan diuji kembali, ini dikalikan masuk, ini pasti dapat seperti ini. Nah, sekarang kita cocokkan dengan bentuk yang telah kita yang telah kita bentuk di awal. Perhatikan yang ini dengan yang ini. Ya. Jadi ini 1, ini X, ini X kuadrat. Oke. Ini 1, ini X, ini 1, ini juga X. Gitu ya. Jadi ini untuk, saya tulisnya ini untuk objek A. Ini untuk objek B. Dan ini untuk objek C. Bisa dipahami? Baik adik-adik, dari ilustrasi yang sudah dipaparkan tadi ya, kita sampai pada kesimpulan seperti ini. Itu di bukunya halaman 7. Ya, misalkan terdapat P tipe objek dan terdapat N1 objek tipe 1. Ya, jadi terdapat sebanyak N1 objek tipe 1, sebanyak N2 objek tipe 2, sebanyak NP objek tipe P. Selanjutnya kita nyatakan TK itu adalah banyaknya cara mengambil K objek. Jadi K-nya itu boleh kita tentukan 2, 3 dan seterusnya. Boleh juga dalam bentuk huruf, yaitu huruf K. Di mana dibolehkan mengambil sembarang banyak objek tiap tipe. Fungsi pembangkit untuk TK adalah, ya PX adalah, PX sama dengan sigma TK dikali X berpangkat K. Di mana PX itu adalah 1 ditambah X ditambah X kuadrat dan seterusnya sebanyak N1. Oke ya. Dikali ini untuk objek tipe pertama. Oke. Ini pengambilan 0, pengambilan 1, pengambilan 2 dan seterusnya. Ya, jadi sebanyak N1 karena objek tipe 1 itu sebanyak N1. Ini untuk objek tipe 2 dan seterusnya ini untuk objek tipe P. Oke? TK itu adalah koefisien X berpangkat K dalam PX. Ya, jadi TK yang menyatakan banyaknya cara mengambil K objek adalah koefisien X berpangkat K di dalam PX. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melihat ada berapa banyak cara mengambil 2 objek atau 2 objek, ya, jadi berarti kita mengambil koefisien X berpangkat 2. Begitu juga jika K sama dengan 3, berarti kita ambil koefisien X berpangkat 3. Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan materinya. Kita ke contoh. Perhatikan di bukunya halaman 8. Di situ diberikan contoh 1.31. Tentukan fungsi pembangkit untuk banyaknya cara memilih R objek dari N objek di mana pengulangan tidak diperkenankan. Iya, jadi ini harus digaris bawah ya, pengulangan tidak diperkenankan. Iya, baik. Fungsi pembangkit untuk kasus ini banyaknya cara memilih R objek di mana pengulangan tidak diperkenankan. Berarti saya ambil misalkan ada objek A dan objek B.
Kalau pengulangan tidak diperkenankan, boleh tidak saya tidak memilih A? Jawabannya boleh ya, berarti 0. Atau boleh berpangkat 0 ya, berarti 1 boleh. Kalau misalnya A tidak terpilih, boleh tidak A-nya terpilih 1 kali? Boleh ya. Selanjutnya, boleh tidak A-nya terpilih 2 kali? Tidak boleh, karena pengulangan tidak diperkenankan. Berarti ini selesai untuk objek A, ya. Selanjutnya untuk objek B, ya, boleh tidak terpilih? Iya boleh. Boleh terpilih 1 kali? Iya boleh. Boleh terpilih 2 kali? Oh tidak boleh, ya. Berarti ini untuk objek B. Sekarang dari n objek, iya dari n objek, berarti kalau misalnya ada sebanyak n objek, berarti ini sebanyak n objek, ya. Gitu ya. Jadi ini sebanyak n objek. Oke. Nah, sehingga ini bisa saya tuliskan, ya, saya tuliskan menjadi 1 ditambah X berpangkat N. Oke. Ya, jadi fungsi pembangkit untuk kasus ini itu sama dengan ini. Bisa dipahami sampai di sini? Sekarang, kalau misalnya pertanyaannya tentukan, ya, jadi ini enggak. Ini saya hapus kata fungsi pembangkit, ya. Jadi misalnya soalnya tentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek di mana pengulangan tidak diperkenankan, ya. Sehingga yang kita ambil adalah koefisien dari X berpangkat R. Oke, saya ulang ya. Kalau di sini cuma diminta menentukan banyaknya cara, oke? Jadi bukan ini jawabannya. Kita masih terus lanjut untuk mencari koefisien dari X berpangkat R. Oke? Nah, bagaimana caranya? Oke? Bagaimana caranya jika yang ditanyakan adalah banyaknya cara? Sekarang perhatikan untuk fungsi pembangkitnya. Kemudian buka kembali catatannya, ya. Jadi ada 7 rumus yang pernah saya berikan di pertemuan sebelumnya. Kita ke rumus ketiga, ya. Rumus ketiga itu ini sama dengan koefisien atau teorema binomial, ya. Jadi ini saya hapus ya. Ini itu sama dengan, ya, 1 ditambah kombinasi 1 dari N X ditambah kombinasi 2 dari N kali X, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Kombinasi R dari N X berpangkat, di sini 2, X berpangkat R. Terus terakhir, kombinasi N dari N kali X berpangkat N. Gitu ya. Nah, sekarang banyaknya cara memilih R objek, berarti yang kita ambil adalah koefisien dari X berpangkat R. Ini dia. Koefisien dari X berpangkat R adalah kombinasi R dari N objek. Ya, ini boleh ditulis sehingga banyaknya cara memilih R objek dari N objek di mana
pengulangan tidak diperkenankan, ya. Adalah, ya, kombinasi R dari N. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan materinya adik-adik. Kita masuk ke contoh berikutnya. Itu di halaman, masih di halaman 8, contoh 1.32. Ya, menyambung tadi dengan contoh 1.31 ya. Nah, kalau ini ditentukan, ya diminta menentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek, di mana pengulangan diperkenankan. Iya, pengulangan diperkenankan. Berarti setiap objek bisa dipilih seberapa banyak pun. Ya, seberapa banyak pun. Atau bisa dipilih beberapa kali. Nah, sekarang kita cari dulu fungsi pembangkitnya. Iya, pengulangan diperkenankan, berarti boleh tidak terpilih. Oke? Boleh terpilih 1 kali. Kemudian lanjut, boleh terpilih 2 kali, boleh terpilih 3 kali, dan seterusnya. Ini untuk objek pertama. Nah, sekarang ada berapa objek? Saya mau percepat saja. Ini ada N objek, berarti di sini berpangkat N. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat bentuk ini, ya, kalau kita lihat bentuk ini, kemudian perhatikan, ya, jadi ini perhatikan ke bentuk kedua dari 7 rumus yang pernah 6 ya, 6 rumus yang pernah saya berikan. Maaf ya, saya cek dulu ya, 7 apa 6 ini. Ya, jadi kalau di sini ada 6 ya. Jadi ada 6 rumus yang saya berikan. Perhatikan rumus kedua. Ya, rumus kedua berarti ini kan sama dengan yang di dalam sini. Itu kan sama dengan 1/1 dikurang X berpangkat N. Oke ya, jadi ini di dalam sama dengan 1/1 dikurang X. Kemudian berpangkat N, berarti pangkat N. Setelah itu, kita gunakan rumus ke-5. Ya, rumus ke-5. Ini kan sama dengan sigma. Ya, kita pakai R ya, karena di sini R. R sama dengan 0 sampai tak hingga. Kemudian N ditambah R dikurang 1 R X berpangkat R. Oke. Nah, jadi ini fungsi pembangkitnya sama dengan ini. Sekarang kita diminta menentukan banyaknya cara memilih R objek dari N objek. Berarti yang kita ambil adalah koefisien dari X berpangkat R. Oke? Nah, sehingga tulis sehingga banyaknya cara memilih R objek dari N objek adalah N kombinasi R dari N ditambah R dikurang 1. Ya, kombinasi R dari N ditambah R dikurang 1. Oke ya, jadi kalau misalnya banyaknya cara memilih 3 objek, ya dari 5 objek, ya jadi R-nya diganti 3, N-nya diganti 5. Bisa dipahami ya?